Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya ada dua perusahaan di industri yang sama persis, mengarungi lautan yang sama, tapi nasibnya bisa beda banget? Nah, di sektor maritim Indonesia ada kisah yang persis kayak gitu. Yuk kita selami bareng-bareng. Jadi ini pertanyaan besarnya. Kok bisa sih yang satu terbang tinggi, yang satu lagi kayak berjuang buat tetap ngambang? Jawabannya, ternyata ada di strategi, soal utang, dan ada satu kontrak raksasa yang benar-benar mengubah semua permainan. Oke, kenalan dulu sama dua jagoan kita. Di satu sudut ada PT Logindo Samudra Makmur. Kita sebut aja LIT ya, biar gampang. Di sudut lain ada PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari dengan kode sahamnya ELPI. Keduanya ini sama-sama main di bidang jasa pendukung lepas pantai. Tapi ceritanya, wah, beda banget. Semua perbedaan itu, akarnya ada di sini, di strategi bisnis mereka. Mari kita bedah lebih dalam. Ini nih poin kuncinya. Banyak orang mikir bisnis pelayaran itu ya cuma soal punya kapal sebanyak mungkin. Ternyata bukan itu intinya. Yang paling penting itu gimana cara mereka menjalankan bisnisnya, pendekatannya itu loh yang beda. Dan inilah konsep yang jadi senjata rahasia salah satu perusahaan ini. Namanya integrasi vertikal. Gampangnya gini, Anda nggak cuma ngoperasin kapal, tapi Anda juga bikin kapalnya. Anda juga yang ngerawat sendiri. Jadi semua ekosistemnya ada di bawah kendali Anda. Keren kan? Nah, ini yang menarik dari ELP. Mereka tuh nggak ujuk-ujuk jadi besar. Mereka mulai dari kecil di Ambon. Terus, dengan cerdas, mereka bangun benteng pertahanan sendiri dengan cara bikin galangan kapal. Gunanya apa? Jadi mereka bisa bikin kapal yang spesifikasinya pas banget sama kemauan klien. Ini sebuah keunggulan yang susah banget ditiru kompetitor. Coba bayangin deh, saat pesaing lain harus cari-cari pihak ketiga buat benerin atau bangun kapal, LP punya semuanya di tangan sendiri. Ini tuh kayak tim balap Formula 1 yang punya bengkel sendiri. Jadi lebih cepat, lebih murah, dan hasilnya pasti sesuai keinginan. Di sisi lain, LIT ini pendekatannya lebih konvensional. Mereka fokus ke bisnis inti mereka aja, nyediain kapal buat industri migas. Sebenarnya model ini nggak salah, tapi seperti yang bakal kita lihat nanti, model ini bikin mereka jadi lebih rentan sama naik turunnya industri. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Kita lihat gimana strategi-strategi tadi kelihatan di laporan keuangan mereka. Karena ya angka itu nggak pernah bohong. Wow, lihat ya bedanya. Jomplang banget kan? Utang LIT itu sampai 3 kali lipat dari modalnya. Ini benar-benar kayak jangkar berat yang bikin kapal susah gerak. Sebaliknya, ILP utangnya kecil banget. Ini artinya apa? Mereka punya fleksibilitas keuangan yang luar biasa buat tumbuh dan ya buat menghadapi badai sekalipun. Slide ini nunjukin perjuangan LIT yang panjang dan berat. Hampir 1 dekade loh, mereka terus-terusan rugi. Baru di tahun 2024, akhirnya mereka bisa untung meskipun tipis. Ini gambaran perjuangan yang nggak main-main. Nah, sekarang coba bandingkan perjuangan LIT tadi sama apa yang terjadi di LP. Laba bersihnya meroket, naik 63,77% cuma dalam setahun. Gila kan? Ini bukan cuma pendapatan yang naik, tapi marginnya juga makin tebal. Ini nunjukin kalau kondisi keuangan mereka itu sehat banget. Kontrasnya luar biasa. Terus gimana pasar ngelihat dua perusahaan ini? Valuasinya udah ngejelasin semuanya. Pasar itu rela loh bayar 3,6 kali lipat dari nilai buku LP. Artinya, kepercayaan investor ke prospek pertumbuhan LP itu tinggi banget. Sebaliknya, LIT malah dinilai lebih rendah dari nilai asetnya. Jadi jelas, LP dianggap saham premium, sementara LIT dianggap lebih berisiko. Sekarang kita bahas satu momen. Satu kejadian tunggal yang langsung mengubah masa depan ILP dan bikin mereka jadi pemimpin pasar. Ini adalah momen yang diimpikan semua perusahaan. Ini dia angkanya, 2,39 triliun rupiah. LP berhasil menangin kontrak sebesar ini dari proyek Genting FLNG. Angka segini tuh gede banget, bahkan buat standar industri maritim sekalipun. Dan yang lebih bikin kaget lagi itu durasinya, 18 tahun. Kontraknya selama itu. Padahal di industri pelayaran, biasanya kontrak itu paling cuma 1-5 tahun. Bisa dapat kepastian pendapatan selama hampir 2 dekade itu, wah langka banget. Jadi ini poinnya, kontrak ini ngasih LPI stabilitas keuangan yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka jadi nggak perlu pusing lagi mikirin harga minyak naik turun atau tarif sewa kapal harian yang nggak nentu. Fondasi pendapatan mereka udah kokoh banget buat 18 tahun ke depan. Oke, jadi apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah dua perusahaan ini? Mari kita rangkum. Kunci sukses LP itu ada di 3 pilar ini. 1. Strategi integrasi vertikal yang cerdas. 2. Pengelolaan utang yang disiplin. 3.
kemampuan mereka buat ngunci pendapatan jangka panjang. Kombinasi ketiganya ini yang menciptakan mesin bisnis yang super kuat. Nah, kalau buat lead, ceritanya adalah soal turnaround atau pemulihan. PR mereka besar, harus beresin utang yang numpuk sambil tetap bersaing di pasar yang ketat. Ini tantangan yang berat, tapi ya bukan berarti nggak mungkin. Dan ini pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau Anda seorang investor, Anda lebih suka mana? Bertaruh pada cerita comeback yang dramatis dengan potensi keuntungan besar tapi risiko tinggi, atau memilih perusahaan yang sudah terbukti stabil dan kokoh karena membangun fondasinya sendiri dari awal? Nggak ada jawaban benar atau salah sih, tapi kisah Lead dan LP ini jadi studi kasus yang menarik banget tentang dua jalan yang sangat berbeda di lautan yang sama.